إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Apa kabar sahabat Bukan Azum Channel? Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang adab-adab daripada zikir, ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang disebut dengan amal ibadah itu, yang pertama yaitu mukhalafatul hawa, ya, memerangi hawa nafsu. Jadi kalau kita biasa setiap hari sholat berjamaah, lalu sholat sunatnya biasa 20 kali setiap hari seperti itu, maka itu belum disebut ibadah, karena setiap hari itu harus meningkat baik secara kuantiti maupun kualitas, ya. Mukhalafatul hawa, begitupun dengan zikrullah hari ini 100, besoknya 100 juga, misalkan la ilaha illallah, ya, maka itu masih tetap, ya, masih termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah, ya. Jadi bagaimana agar kuantiti dan kualitas itu pertama kita akan bahas. Yang kedua, wa ittiba'us sunnah. Jadi amal ibadah disebut ibadah itu, yaitu harus wa ittiba'u, ikut cara Rasulullah, ya. Nah, zikir pun sama, ada zikir yang sesuai sunnah Rasul, ada yang tidak sesuai sunnah Rasul. Sama seperti kita ruqyah, ruqyah juga ada ruqyah syar'i, ada ruqyah non syar'i. Apa itu ruqyah syar'i? Ruqyah syar'i itu yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, nggak usah pakai bentengan, nggak usah pakai tenaga dalam, ya. Yakin kepada kekuatan Allah dan kejayaan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau non syar'i bagaimana? Itu macam-macam. Ada yang pakai bentengan dulu, tenaga dalam, ada yang pakai garam, ada yang pakai segala macam, ya. Itu namanya non syar'i. Kita mau ruqyahnya yang syar'i. Begitupun dengan amaliyah ibadah kita yang lain, terus mengikuti wa ittiba'u pada Rasulullah SAW. Ya, itu yang kedua. Yang ketiganya yaitu wa ikhlas sunniyah. Ikhlas sunniyah itu ikhlas dalam beramal, lurus semata-mata karena mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Nah, di sananya ada ridho Allah, ridho Rasulullah. Inilah yang akan menggapai yang disebut dengan hamba Allah yang mutakin, ya, Allah yang lurus. Innallaha ma'as-sabirin, orang-orang yang bersabar, karena Allah ma'al mukhlisin, yang selalu bersama Allah, ya, predikatnya. Kalau sudah bersama Allah, setan mau dari depan, belakang, kiri, kanan nggak akan bisa menggoda, karena sudah bersama Allah, ya. Nah, maka banyak dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa zikrullah itu adalah inti daripada amal ibadah, ya.
Salat yang terbaik adalah salat yang banyak mengingat Allah. Haji yang terbaik adalah haji yang banyak mengingat Allah. Begitupun juga saum yang terbaik adalah saum yang banyak mengingat Allah. Sedekah terbaik adalah sedekah yang mengingat Allah. Hakimi salat al-zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat. Nah, ini intisari zikir. Nah, tapi ada zikir yang dikatakan khususiyah, ya, yaitu dari Allah kepada Rasulullah lalu kepada aulia-aulia Allah. Ini zikir yang khusus, ya. Sebagaimana kalau misalkan hadis itu kan ada tingkatan, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan juga hadis-hadis yang palsu. Begitupun yang namanya zikir, ya. Zikir ini punya sanad sama seperti hadis, ya. Ada yang sifatnya umum, terangkum jelas dalam hadis, tapi zikir ini disebut dengan zikir hasanah, ya. Siapa yang mengamalkannya dilipat gandakan 10 kali lipat, ya. Bahkan ada yang 2 juta kali lipat. Dalam hadis dikatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahad dan somadan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, 1 kali itu maka ditulis baginya 2 juta kebaikan, ya. Tapi ada juga zikir dalam segi ibadah itu yang sifatnya itu derajat. Nah, kalau derajat itu berarti masuknya kepada kewalian, ya. Ada makom-makom sidikin, syuhada, sholihin, nabiin, ya. Seperti apakah itu? Nah, kalau kita lihat, ini masuk kepada kajian tarekat mutabaroh, tarekat yang diakui, atau juga masuk kepada kajian-kajian ilmu hikmah, ya. Kalau kita lihat banyak perselebaran di kitab-kitab tentang zikrullah, sanadnya dari anu pada Syekh Aulia, Syekh Abdul Qadir Jalani, kepada anu terus sampai kepada mursyidnya sampai ini, ya. Nah, kita harus bisa sebelum mengamalkan zikir walaupun kita sudah ditalkin, ya, mendeteksi asror daripada amalan tersebut. Ini benar ada sanadnya atau enggak. Kalau hadis kan ada ahli hadisnya nih, karena itu secara johir. Ini kan amalan Islam yang batin, ya, mukasyafah, kalamah, ya, fana, bako, dan sebagainya. Ini mendeteksinya seperti apa? Ya, pertama, kita itu punya instrumen namanya itu hati, ya. Hati ini ada 3 pergerakan yang membuat seorang hamba itu berbuat atau tidak berbuat. Apa instrumennya itu? Pertama, ya, dorongannya itu dari Allah langsung, ya. Yang kedua yaitu dari malaikat. Nah, yang ketiga dorongannya itu dari nafsu, ya. Nafsu ini lebih cenderung kepada ingkar, mengesampingkan ajaran-ajaran perintah-perintah Allah Rasul itu dari nafsu, ya. Yang keduanya dari malaikat. Kalau dari malaikat ini dia dorongannya kepada hati itu selalu ingin dalam ketaatan, gitu. Yang ketiga ini dorongan dari Allah yang bersifat ilham, sangat sensitif sekali untuk dibahas, ya. Kita ambil contoh, misalkan dalam Al-Quran itu Allah saja sampai bisa memberikan ilham kepada seekor lebah, ada ayatnya, ya. Artinya
dorongan ilham ini tidak terputus hanya kepada para nabi dan rasul. Begitupun juga dengan Abdullah bin Zaid. Ya, Abdullah bin Zaid ini muazin, orang yang pertama kali menemukan lafaz azan. Jadi Allahu Akbar terus sampai akhir, itu datangnya oleh Allah, diilhamkan kepada Abdullah bin Zaid. Ya, di masa Rasulullah SAW masih hidup, khalifah yang 4 pun masih hidup. Ya, boleh dilihat dalam sejarah tarikh. Jadi ilham itu pun tidak semata-mata datang kepada Rasulullah dan para sahabat yang lain, tapi ada benar-benar yang khusyuk. Kenapa bisa Allah ilhamkan? Nah, ini ada salah satu sunnah Rasulullah SAW disebut dengan sunnah sarirah, yaitu kerisauan kepada umat, karena dia risau bagaimana mengumpulkan umat ini untuk sholat, dan dia senantiasa dalam keadaan seperti itu dalam zikirnya, dalam amal ibadahnya. Maka Allah ilhamkan ketika dia sedang tidur itu melihat mukasyafah kepada Baitul Maqmur. Di saat itu sahabat melihat bahwa para malaikat itu memanggil untuk seruan azan itu dengan kalimat-kalimat seperti itu. Besoknya para Abdullah bin Zaid ini menyampaikan apa yang dia lihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka setelah disampaikan kepada Rasulullah, itu datanglah Abu Bakar Siddiq, ya, lalu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, juga Ali karramallahu wajah. Ketika itu maka diketahui bahwa yang dimimpikan, yang diperlihatkan oleh Allah kepada Abdullah bin Zaid pun sama diperlihatkan juga kepada sahabat yang 4 ini, ya. Sehingga Rasulullah pun memakai ilham ini Allah berikan kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, ini jadi ada yang langsung dari Allah seperti itu. Artinya apa? Kita merisaukan agama. Dan dari malaikat itu cuma dorongan, misalkan ini dan nafsu itu kepada keburukan, maksiat, sedangkan dari malaikat tidak bermaksiat. Lalu bagaimana dengan dorongan dari setan atau iblis? Jadi setan dan iblis itu, kalau kita mukasyafah, Allah bukakan, setan itu hanya membisikkan kejahatan, ya, ke dalam hati orang yang beriman. Ngabisikin, hanya membisikkan saja, ya. Itu setan, itu pun iblis, ya. Iblis itu hanya membisikkan, memberikan sifat-sifat was-was dalam ibadah, ya, seolah-olah tidak akan diterima. Itu jadi 3 jalur itu di hati kita pahami dulu, ya. Namanya itu getaran untuk melakukan atau tidak melakukan suatu amaliyah, ya, atau firasat. Sananya ada firasat mukmin, ya. Tapi harus tahu dulu 3 itu. Nah, setelah mengetahui 3 pergerakan tersebut, kita cek sanad-sanad wirid yang diberikan oleh mu'jiz kita, yang memberikan ijazah, bukan hijab bahri sanadnya ke anu, hijab nasir sanadnya ke anu, atau tarekat-tarekat lain, atau ilmu hikmah lain. Coba dilihat dulu. Nah, di sana setelah terlihat, setelah ini, ya, kalau misalkan kitanya peka hatinya, maka kita pegang dada kita, nah ini jantung, sampai terasa ada detak jantung kita, dek dek dek, nah sampai pejamkan, sampai rasakan, ya. Lalu dalam sanad itu Anda kan hafal tuh Syekh anu gitu kan. Nah, sebelum Anda bertawasul kepada syekh tersebut, Anda bacakan dulu Fatihatul Aurad atau Sirul Fatihah,
yang diijazahkan oleh Rasulullah kepada Syekh Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu. Ya. Bagaimana bunyinya? Allahumma inni uqaddimu ilaika. Nah ini kalau udah kerasa ada suaranya tuh dek dek dek, nah, dihujamkan ke sana, Allahumma inni uqaddimu ilaika baina zalika kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa alul ardi wa kulli syai'in wa fil milki uqaddimu ilaika baina zalika kulli. Nah, di sana itu kalau kepada Rasulullah ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau ke Rasulullah itu minta dihadapkan atau dihadirkan dalam hati. Yang lainnya ya wabihaqqi. Nah, Syekh Anu sebutkan, hujamkan ke hati. Ya. Kalau sanadnya itu memang benar dari Allah dan Rasul, dan sambungannya itu kan ibaratnya pipa tuh, dari Syekh Anu nyampe dari kita itu pada yang mukjiz, pada saya sebelumnya sampai ke Rasulullah, sudah mereka tiba sampai kepada Allah. Kalau itu sambungan asrornya ada, biasanya nih hati sama apa ya ini bulu kuduk itu sudah merinding. Yang paling simpelnya merinding. Kalau bisa juga nangis ya, walaupun zikir kita itu baru beberapa bilangan, belum penuh. Nah, nanti kalau sudah memang kerasa banget ya, ketika kita ucapkan secara lisan, lidah kita nanti ditekan ke atas, tahan napas sedikit, hujamkan ke detak jantung tersebut ya. Kalau kitanya itu qudratullahnya oleh Allah dibukakan, maka zikir tersebut, lafaz-lafaznya itu kita akan mendengar suara daripada ahli sanad silsilah wirid tersebut. Itu artinya betul nih di tarekat pun seperti itu ya. Kalau kita pas pertama lafaznya diucapkan secara lisan, hujamkan ke hati. Misal zikarnya itu la ilaha illallah, hujamkan, niatkan ke ini, ke hati yang paling dalam. Nah, pas ketiga kalinya lidah ke atas, tahan napas ya, tahan napas, lalu ucapkan dalam hati. Nah, kalau mendengar ada gaungan suara-suara ya yang lain daripada suara kita, insya Allah itu sanad rohani yang sikoh atau terpercaya. Karena apa? Begini, ini saya buka aja karena memang banyak berkeliaran ya sanad-sanad ilmu itu asal ijazah tapi tidak memiliki asrar. Akhirnya banyak yang berhasil tapi ditolongnya itu ya bukan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya ya gitu. Jadi para aulia Allah, para nabi, para rasulin itu, mereka itu di alam dunia itu sudah Allah berikan kemampuan ruhaniah, yaitu suci, kesucian dari rohaninya, hatinya, perilakunya, sehingga walaupun dia di alam dunia tapi rohaninya itu hidup di alam ketuhanan ya, alam uluhiyah. Nah, ketika dia berinteraksi jasadnya itu dengan murid-muridnya, kawan-kawannya yang tasdik wal yakin kepada kewalian mereka ya, maka ketika diberikan ijazah zikir itu, rohaninya pun sama, dilahirkan juga di alam ketuhanan. Itu disebut juga tiflul ma'ani, bayi rohani ya. Sehingga zikirnya itu disebut zikir
Bukan zikir hasanah yang tadi 1 jadi 2 juta, tapi zikirnya itu zikir derajat. Karena ibaratnya ruhani wali tersebut dengan muridnya itu ibarat satu tubuh dua ruh, yaitu seperti seorang ibu yang mengandung bayinya. Nah itu, apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh ibu dirasakan juga oleh bayinya. Apa yang dimakan, apa yang diminum pun sama seperti itu. Nah itu. Nah, bagaimana apabila mujiznya ini bukan makomnya makom kewalian yang hak, minimal kalau nyambung sanadnya benar, ada rasa itu merinding dan di hati itu ada rasa tenang, karena ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Belum zikir banyak pun hati udah ada sensasi namanya sakinah. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya Allah menurunkan sakinah kepada hati orang-orang yang mukmin. Siapa orang mukmin itu? Orang yang hatinya apabila mendengar nama Allah maka bergetar. Ya, itu yang pertama. Ya. Nanti kalau misalkan udah level-level tertentu mendengar suara yang banyak, maka dalam hati itu kita tuh mewakilkan, sebetulnya mewakilkan zikir kita, ibadah kita kepada petugas-petugas Allah yang hak. Bisa mendengar suara aulia Allah rohani yang banyak sekali. Ya, bahkan kalau Qudratullah Allah perlihatkan hadir itu, bahkan dilipatlah alam semesta ini pada makom tajalli aulia Allah. Iya, kan sudah ada hadis dalam Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan besertalah orang-orang yang benar. Jadi takwa kepada Allah itu harus beserta dengan orang-orang yang benar. Siapa orang benar itu? Orang-orang yang benar itu yang punya makom ruhani, yang benar-benar mendapat mandat dari Allah dan Rasulnya setiap saat, setiap waktu. Ya, zaman kita ada, tergantung Qudratullah yang mau diberikan kemana kita itu, ya. Karena kalau ibadah kita asal benar menurut saya saja, maka bisa tertipu dengan ibadah. Bisa nantinya sum'ah, merasa cukup dengan amal ibadah kita, padahal kualitasnya masih buruk. Dan keduanya kita juga harus bisa berhati-hati terhadap guru-guru dan mursyid yang sifatnya itu palsu, cuma ingin banyak pengikut, cuma ingin banyak uang dari jemaahnya, terus termati juga dengan Quran dan hadisnya. Banyak saya menemukan seperti itu. Ya, nah seperti itu. Jadi itu namanya zikir qalbi, zikir khofi, seperti itu yang sebetulnya hakikatnya kita ketika zikir khofi, zikir qalbi, karena sanadnya sudah kuat, benar, tasdik, maka jadilah tiful ma'ani, kita itu masuk kepada alam ketuhanan. Zikirnya pun zikir derajat. Ya, jadi kalau misalkan para nabi, para rasul, mereka itu hatinya itu untuk umat, begitupun dengan para aulia Allah, ya, mereka pun untuk umat, mencari untuk umat-umat yang memang khusus. Jadi nggak bisa kita nyari wali kecuali Allah yang mempertemukan. Saya mencari mursyid ini gini, nggak bisa kriteria kita kecuali Allah yang mengantarkan, akan bisa. Ya. Nah, ciri-ciri kita itu, misal nih kita ketemu, menurut prasangka kita ini Syekh Anu ini adalah seorang aulia Allah. Nah, maka cirinya harus dilihat dengan 3 kriteria, ya. Pertama, dia hanya melihat zahirnya saja.
Sebut juga muridnya murid lahir. Oh, pakaiannya sunnah. Oh, pesantrennya banyak, bukunya banyak. Oh, pengikutnya banyak. Maka itu murid lahir. Murid lahir itu masih alamatnya itu alamat celaka. Karena belum masuk kepada alam ketuhanan. Ya, masih zikirnya itu dibarengi nafsu dan malaikat. Ya. Masih harus dalam proses riadoh yang lama. Yang kedua yaitu melihat batinnya. Batinnya misalkan gini, satu ketika Allah turut-turut perlihatkan ruhaniyah dari seorang aulia Allah, ya, perlihatkan, maka dia yakin pada aulia tersebut, diberikan ijazah zikir, diberikan segala sesuatu keilmuan lahir dan batin, sehingga amaliyahnya baik yang fardu maupun sunat saling menguatkan. Ya. Tapi Qudwatullahnya yang belum melihat batin ruhaniyahnya pun masih alamat celaka. Ya, masih alamat celaka. Kenapa? Karena banyak karomat-karomat yang dia dapatkan, tapi menghijab dia dari alam ma'rifatullah yang hak, ma'rifat billah yang hak. Ya, ini berbahaya. Masih jadi yang namanya ujian, bahkan juga istidraj gitu. Bisa nangkep apa, nangkep tuyul, nangkep ini, misalkan dia nggak puasa cuma ngeluarin aja bisa ngelihat gitu. Itu sesuatu hal yang diberikan awalnya karomah, tapi dia malah pengen lebih dari itu. Nah, itu bahaya ya. Nah, yang ketiga, ini murid yang benar-benar hak dari Allah, dijaga dari Allah, yaitu murid lahir batin yang selamat, yang qalbun salim, ya. Dia melihat ruhaniyah dari syekhnya tersebut, maqam aulianya, sampai kepada hadrat Rasulullah, dan dia zohirnya pun, ahwalnya, segala macamnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang selamat ya. Tuh. Nah, lalu karena ini kita bicara tentang zikir, maka zikir itu sangat luas, ada aura, juga ada dimensi, ada latifah, macam-macam. Nah, latifah dalam diri manusia ini ada tubuh ya, yang terangkum dalam 7 nafsu ya. Sebetulnya nama nafsu itu tetap masuknya itu, mau kita itu ibaratnya mardiyah, muradiyah ya. Yang namanya nafsu itu, dia itu masih pengen apa? Yang namanya keinginan. Kalau maqam nafsu itu, nafsu diri itu masih pengen keinginan. Makanya oleh Allah itu masih diberikan yang namanya janji berupa surga. Itu. Tapi surga ini pun bagi orang-orang yang ibaratnya nafsunya itu ya masuknya kepada insan kamil wal kamil yang bisa sangat menyempurnakan. Makanya dimaksud surga di sini pun bentuknya bukan surga kenikmatan seperti bidadari ataupun makan, minum dan sebagainya di surga, tapi surga yang dimaksud di sini adalah ma'rifatullah, ma'rifat billah di alam dunia ini sebelum di akhirat. Itu bedanya. Ya, makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, itu kenapa di sini sharing tentang zikir, karena memang pertama ada amanah, keduanya tidak semua dibahas tentang hal ini. Ya udah, ini inti daripada ibadah, intisari daripada ibadah itu harus ada zikirnya. Dan hakikat dari zikir itu sendiri sebetulnya bukan kita yang mengingat Allah, tapi Allah yang menggerakkan hambanya untuk mengingatnya, membawa kepada hadiratnya. Araftu Rabbi bi Rabbi. Ya, itu yang pertama. Lalu mengenai tempat bagaimana? Yang kedua, tempat zikir ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan,
dimanapun, yang penting suci dari hadas besar dan hadas kecil, tempatnya bersih. Kalau misalkan bisa di masjid, kalau misalkan di rumah, tidak masalah. Hindari keinginan kita untuk mau mengamalkan satu aurat di tempat-tempat keramat, ya, hindari. Kenapa? Karena tempat-tempat keramat itu unsur sejarahnya masih wallahu alam. Kalau kita detect secara ilham, secara garis besar dengan rasa kita sejati, ya, maka tempat-tempat keramat itu sebetulnya udah mukso, mereka itu nggak ada, hanya petilasan saja, ya. Sehingga kebanyakan yang mendiami di sana itu ya entitas asal energi yang saling beradu antara golongan-golongan jin lembut, ya, yang setiap saat itu antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya saling mengganggu, saling menyamar. Nah ini, apalagi yang di tempat keramatnya itu tidak ada masjid, wah itu bahaya, ya, bahaya, tidak disarankan. Inilah hikmahnya mengapa makam Rasulullah itu ada di masjid, karena entitasnya itu terjaga, entitas asal. Bahkan oleh Allah itu ditugaskan satu malaikat yang bisa menjawab salam dari umatnya kepada Rasulullah, ya. Itu. Nah, bagaimana seandainya kita ini memang ingin ziarah? Kalau kita ingin ziarah, sebetulnya ada ziarah secara sir, ya. Jadi kita ini kan, nah, ini sir dari jari sahadat kita, ya, tunjuk itu. Kita gariskan depan sajadah kita. Sebelumnya kita sholat safar, ya, mau ke makom itu, misalkan makom wali anu. Nah, maka kita gariskan di sana depan sajadah kita, lalu kita sholat safar 2 rakaat, kita hadiah kepada rohani tersebut, mendzikirkan. Maka itu orang yang kasar akan melihat rohani kita itu ada di sana, insya Allah, ya. Atau misalkan kalau kitanya dalam makom-makom tajalli yang khusyuk sebagainya, misal kita itu mimpi atau kedatangan, oh ini dari Sunan Derajat datang minta untuk ziarah, itu namanya undangan, maka baru boleh. Jadi seorang ahli zikir, ahli aurat, para sufi itu nggak sembarangan ziarah, ya, nggak sembarangan ziarah. Kalau ada undangan untuk ziarah dari makom tertentu, baru dia ziarah. Seperti halnya Bilal bin Rabah itu bertahun-tahun dia meninggalkan yang namanya Madinatul Munawwarah, ya. Kalau secara mahabbah mungkin ingin tiap hari tinggal di Madinah untuk bisa berziarah kepada makom Rasulullah SAW, pada kuburan Rasulullah. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun ada Rasulullah datang untuk menziarahi Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, datanglah, apakah tidak rindu engkau kepadaku, katanya gitu. Baru Bilal bin Rabah ini berziarah kepada makom Rasulullah SAW. Ini nggak sembarangan. Nah, selalu ini keramat jarah kebis, seperti nggak seperti itu kalau para aulia Allah itu, ya. Itu pun kita jangan sembarangan berziarah, itu pun harus ada alamatnya agar apa yang kita tuju, niat baik kita itu benar dan tidak melanggar daripada syariat. Karena banyak yang dari rumah niatnya ikhlas mau berzikir di sana, menghadiahi, ketika sampai di sana terlalu mengkultuskan dari makom keramat tersebut. Nah, ini jangan,
Nah, jangan seperti itu ya. Nah, maka yang ketiganya ya, dalam berzikirnya seperti biasa, pakailah sunnah Rasulullah SAW dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, menghadap kiblat. Lalu yang selanjutnya bakarlah wangi-wangian ya, bisa dupa, bisa buku dan sebagainya ya. Dan yang kelimanya yaitu kita hati beristimdad. Istimdad itu karena kita sudah melandaskan hadis itu, Quran dan hadis yang kita zikirkan dan asrornya sudah kita rasakan, maka yakin dengan zikir tersebut Allah akan kabulkan segala keinginan kita, yaitu ya zikir yang beristimdad. Ya, kalau kitanya sudah mukasyafah ya bisa beruluk salam kepada Rasulullah SAW. Ada tuh salawat yang meminta tolong kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah. Nah, itu bisa ya. Dan yang lainnya setelah itu ya boleh siapkan yang namanya minum atau minyak wangi ya, karena air itu sensitif dengan getaran-getaran zikir, dia akan merasuk asror-asrornya pada benda-benda tersebut, bisa diminumkan, bisa diinikan, berwasilah ya, melalui zikir Qudratullah Allah berikan barokah pada benda-benda yang diisi, misalkan air atau minyak wangi non alkohol, cincin bisa, sorban bisa ya, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan zikrullah yang ada itiba istimdad hadis sunnah dan juga perintah Allah, maka akan menjadi wasilah karomah dari Qudratullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti udah yakin akan terjaga dan dimudahkan ya. Itu bagaimana kalau zikirnya hanya coba-coba? Kalau zikirnya coba-coba, maka yang terjadi kita akan ragu. Kalau coba-coba jadi ragu gitu. Maka itu patokannya, tempelkan ke hati kita. Nah, ini ada detak jantung kan, ya itu belajar dulu itu, kita kan Allahumma inna qadimu ilaika ya hadratinya dia hamalun bihaqi syai'an wa itu sanadnya, silsilah sanadnya disebutkan. Nah, terakhir setelah zikir itu maka kita itu sujud syukur, paling penting ya. Mau misalkan mau lebih bagus, emang zikir itu bisa setiap saat, setiap waktu, dimanapun. Tapi untuk mengkualitaskan kualitas sholat kita, supaya ingat ya, dulu baru sholat pun harus banyak ingat kepada Allah, harus ada impian, harus ada latihannya gitu ya. Mungkin itu saja sahabat Makan Azam Channel yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah berikan kemudahan pada kita untuk bisa mengamalkannya dan membimbing kita setiap saat, setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.